Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu rahimahullah ta'ala wa kullu ma lam yattasil bi hali isnadihi munqati'un aw sari amman sakitu min husnani wa ma'atan dalisan nawani. Silakan qala yaqulu rahimahullah ta'ala wa kullu ma yattasil bi hali isnadihi munqati'un aw sari wal mu'dal saqitu min husnani wa ma'atan dalisan nawani. Tadi tumpukan yang atas merah merona, yang di bawahnya sudah busuk, sudah 2 pekan, 3 pekan. Maka dilihat dari atas bagus. Di saat diambil untuk dibeli, yang mengambil penjualnya dicampur yang di atas dengan yang di bawahnya. Masuk tadlis apa tidak? Begitupun pakaian. Pakaian yang bagus-bagus disimpan di atas. Yang sudah overstock, udah 1 tahun 2 tahun, warnanya juga sudah gobrok ataupun abu-abu, cat-catnya ataupun kainnya sudah kusam, itu disimpan di belakang. Maka di saat hendak membeli dan sebagainya dicampur 1 kodi atau 24 dari pakaian dicampur, 12 yang bagus, 12 yang lainnya yang overstock. Ini bagus apa tidak? Itu la yatashabba bima la yuqta. Maka itulah tadlis dalam jual beli. Maka kata Waqi', jika permasalahan pakaian, buah-buahan, jual beli tadlis itu sangat tidak diridhoi, apalagi tadlis hadis. Meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dia tidak pernah mendengar dari gurunya. Hadis ini terputus, dijadikan seakan-akan dia mendengar dari gurunya. Maka ini dinamakan tadlis. Dan tadlis ini tercela dari kalangan para ulama. Dan kalau kita cek lagi, apa yang menyebabkan para ulama ahlul hadis kok mau-maunya melaksanakan tadlis, menjatuhkan reputasinya, padahal dia imam besar, kok bisa jatuh kepada tadlis? Apa sih penyebabnya yang menyebabkan dia melaksanakan tadlis? Maka disebutkan banyak sebab. Kalau kita sebutkan sekarang mungkin tidak akan cukup waktu, maka kita sebutkan yang paling masyhur saja. Pertama, dha'fu syekh, dikarenakan dhaifnya syekh tersebut. Dan ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Al-Kifayah dan dinukilkan oleh orang-orang yang setelahnya. Maka penyebab seorang rawi mudallis melaksanakan tadlis dikarenakan karena syekhnya yang dhaif. Maka disebutkan annal mudallisa innamal lam yubayyin man bainahu wa baina man rawa anhu li ilmihi bi annahu law dzakarahu lam yakun murdiyan maqbulan inda ahli naql falidalika adala an dzikrihi. Maka kebanyakan para mudallisin melaksanakan tadlis dikarenakan gurunya tidak diterima. Jika disebutkan gurunya tidak akan diterima, maka akhirnya dia mentadlis nama gurunya dengan yang lain. Dan yang kedua, sigharus sin, dari sin syekh, maka dikarenakan gurunya terlalu kecil sehingga dia tadlis karena di zamannya terlalu kecil, maka akhirnya ditadlis agar disangka menjadi orang yang besar. Dan yang ketiga, kasratu syuyukh, seperti seorang mudallis kebanyakan dia meriwayatkan dari fulan ibnu fulan, seluruh hadisnya dari fulan ibnu fulan, setiap hadisnya dari fulan ibnu fulan. Dan tentunya fulan ibnu fulan ini wallahu a'lam mungkin bukan dari ulama kibar,
Maka dia merasa malu. Karena muridnya mikir, ini orang mudarisku ini atau muhadis ini tidak rohal, tidak banyak menuntut ilmu. Syekhnya itu aja. Maka akhirnya dia buat beraneka macam ragam. Dari syekh yang satu dikatakan nisbahnya kepada yang lain, ataupun tidak masyhur dengan kunyah, dia sebutkan dengan kunyah, seperti itu. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Shalah dari sebab yang ketiga ini, auli kaunihi katsiru riwayah anhu fala yuhib al-iktsar min dzikri syakhs wahid ala surah wahidah. Maknanya, misalnya kita katakan orang ini banyak meriwayatkan dari gurunya. Gurunya siapa? Meskipun orang yang ma'ruf. Kita misalkan periwayatan dari Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka setiap meriwayatkan hadatsana Muqbil. Maka untuk membuat asing dari gurunya Muqbil terus, ya sudah Al-Wadi'i. Kemudian diganti suatu hari Abu Abdurrahman. Kemudian diganti dengan nisbah kepada bapaknya. Berkata Ibnu Hadi. Muqbil Ibnu Hadi. Disebutkan kabilahnya Al-Wadi'i. Kemudian ada kabilah yang dia juga dari kabilah yang merupakan lebih besar dari dia, Al-Hamdani. Maka kadang-kadang hadar rajul yaqul hadatsana Muqbil wa ghayyara hadatsana Al-Wadi'i wa ghayyara, merubahnya hadatsana Al-Hamdani dan dirubah lagi hadatsana Abu Abdurrahman dan merubah lagi ghayyara hadatsana Ibnu Hadi. Faidan hadar rajul man marah Ibnu Hadi, marah Al-Wadi'i, marah Al-Hamdani, au hadatsana Ad-Dammaji li'annahu min Dammaj, au hadatsana Al-Yamani, mubham jiddan. Man hadal Yamani? Muqbil huwa binafsi. Maka dikarenakan ingin pertama gurunya hanya satu, ingin variatif, gurunya dianggap banyak, maka dia memberikan beberapa laqab yang membuat mubham manusia, yang tidak dipahami oleh manusia. Maka intinya dia hanya meriwayatkan dari satu guru, dia sebutkan hadatsana Ibnu Hadi, hadatsana Al-Hamdani, hadatsana Abu Abdurrahman, hadatsana Ad-Dammaji, hadatsana Al-Yamani huwa satu. Fahim al-an? Fahada aidan min at-tadlis wa asbab at-tadlis. Wa kadzalika min asbab at-tadlis yang paling banyak dicari ulul isnad, agar sanadnya tinggi. Seperti contohnya, mohon maaf kita sedikit membahas tentang permasalahan mereka orang-orang yang datang ke Dammaj setelah sakitnya Syekh Muqbil, dan Syekh Muqbil tidak berada di Dammaj tetapi di Saudiyah ataupun di Sana'a, di ibu kota, dalam keadaan perawatan sampai meninggal. Maka ini contoh, dan mohon maaf bagi mereka yang bersangkutan, menunjukkan bagaimana pengaruh dari imam besar Muqbil Al-Wadi'i, bahwa dia di zamannya imam besar, dan bersyukurlah orang-orang yang memanfaatkan kesempatan hidup sezaman dengannya dan belajar dengannya. Maka dari mereka ada yang sanadnya ali, belajar langsung dengan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i.
Adapun kami datang di tahun 97, saya datang beserta Ustadz Muslim yang sekarang di Cirebon. Dan juga yang masyhur dari murid beliau yang sekarang sudah tidak satu manhaj dengan beliau, seperti Luqman Ba'abduh ataupun Dzulqarnain ataupun Abu Qatadah, maka mereka ma'ruf. Dan ada dari beberapa orang yang datang ke sana tidak pernah bertemu dengan Syekh Mukbil, namun murid-muridnya bersikukuh mendengar dari Syekh Mukbil. Kenapa kami sampaikan ini? Dan ini terjadi, dan itu memang fitrah. Bisa jadi murid-muridnya ini membela bahwa gurunya mendengar dari Syekh Mukbil dan disampaikan dan disebarkan. Walau alam mungkin sebabnya dari gurunya ini. Gurunya mengatakan, aku duduk dengan Syekh Mukbil, aku belajar dengan Syekh Mukbil agar sanadnya ali, sanadnya lebih tinggi. Dan idhofah kepada para masyayikh kibar di zamannya suatu kemuliaan. Seperti yang hidup di zaman Imam Syu'bah, haddatsani Syu'bah, suatu kenikmatan meriwayatkan dari imam besar. Ataupun haddatsani Zuhri, haddatsani Sa'id ibn al-Musayyib, dari sayyidnya para tabi'i. Maka sanad-sanad ali inilah yang menggiurkan beberapa muhadditsin sampai dia berlaku at-tadlis. Dan begitu pun telah dikabarkan kepada kami, lihat sanadnya, haddatsana Abu Taubah, sahibul kami, teman kami yang dulu di Damaj selama 10 tahun. Maka menyampaikan kepada saya, tahu nggak tentang Mustafa Al-Butani? Dan Mustafa Al-Butani sekarang dengan Dzulqarnain. Ya, kita kenal semua. Apalagi dia teman saya dulu waktu di Degolan, belajar dengan Ja'far, Umar Thalib, dan belajar dengan Ustadz Mukhtar, bapaknya atau mertua kita. Maka kita mengetahui Mustafa Al-Butani. Namun yang jadi permasalahan di sini, Ustadz Abu Taubah mengabari kepada saya bahwa ada seseorang dari murid beliau menanyakan kepada saya bahwa telah masyhur Mustafa itu adalah muridnya dari Syekh Mukbil. Maka akhirnya kebetulan langsung berteleponan dengan Abu Taubah. Maka orang ini sudah bertahun-tahun belajar dengan Mustafa dan dipikirnya memang Mustafa itu muridnya Syekh Mukbil. Akhirnya tabayun dan dikatakan sama Abu Taubah dan disampaikan kepada saya ditelepon pada saat itu oleh orang ini yang dia menganggap bertahun-tahun ini bahwa Mustafa Al-Butani muridnya Syekh Mukbil. Maka apa dijawab? Jawaban kamu? Berkata Abu Taubah hafizahullah, saya ini di sana 10 tahun. Dia itu datang setelah Afifuddin, setelah Abu Turab. Afifuddin dan Abu Turab datang sebelum dari Mustafa Al-Butani, dan Abu Turab dan Afifuddin keduanya pun tidak bertemu dengan Syekh Mukbil, apalagi Mustafa yang datang setelah keduanya. Dan yang paling kuat, dan saya yang mengurus bagaimana Mustafa masuk ke Damaj. Maka beliau hafizahullah orang-orang yang ringan tangan, membantu saudaranya dicarikan mobil untuk mengangkut orang-orang Indonesia yang datang dari Indonesia ke Damaj. Karena perjalanan ke sana sangat susah. Alhasil ini pengakuan yang terbantah, dan ini contohnya dari tadlis yang banyak sebabnya. Sebabnya diantaranya ingin sanad yang ali, dan yang kedua karena Al-Hajuri wa ma adraka mal Hajuri yang menjadi syekh besar mereka setelah
meninggal Syekh Mukbil atau waktu Syekh Mukbil sakit, maka Abu Turab dan juga Afifuddin dan juga Mustafa semuanya sanadnya nazil, turun. Mereka meriwayatkan dari Al-Hajuri baru kepada Al-Wadi'i. Maka akhirnya terdengar khobar dan diakui oleh murid-muridnya, terutama Mustafa, bahwa Mustafa ini mendengar dari Syekh Mukbil langsung. Maka ini contoh yang waqi'. Bagaimana permasalahan tadlis itu? Maka walau alam siapa yang salah di sini? Bagaimana murid sampai membela gurunya bahwa mendengar dari Syekh Mukbil, mungkin dari gurunya, wallahu alam. Yang jelas ini salah satu contoh dan bukti. Karena mungkin dia tidak mau sanadnya kepada Hajuri, karena Mustafa madhabnya tidak Hajuriyun. Dia juga termasuk yang diusir dari Damaj dikarenakan fitnah Al-Hajuri, wa ma adraka mal Hajuri. Berbeda dengan Abu Turab, sampai sekarang masih Hajuri Qah, Hajuri asli, Hajuri 100%. Maka ini salah satu contoh bagaimana permasalahan tadlis. Maka inilah dari beberapa sebab tentang permasalahan tadlis. Dan tadi kami telah menyebutkan dari contoh tadlis al-isnad. Di mana tadlis isnad tadi kami sebutkan seseorang yang mana dia itu sezaman dengan gurunya yang disebutkan tadi, tetapi tidak pernah bertemu. Maka dia mengatakan an fulan. Dan ini yang terjadi mungkin kepada Mustafa dengan murid-muridnya. Mungkin dia meriwayatkan dari Syekh Mukbil dengan an Mukbil, padahal sanadnya anil Hajuri, dan dia membenci Al-Hajuri, tidak ingin menyebutkan Al-Hajuri, langsung dengan Mukbil. Wallahu alam bagaimana sebabnya. Yang jelas poinnya adalah para santrinya menganggap bahwa Mustafa muridnya Syekh Mukbil langsung, berarti tanpa kepada Hajuri. Alhasil ini dari contoh bagaimana tadlisul isnad. Seseorang rawi tidak mendengar dari gurunya, dia sezaman dengan gurunya dan mengatakan meriwayatkan dari gurunya padahal tidak pernah bertemu. Dan begitupun seseorang yang biasa bertemu, mungkin satu kali majelis dengan gurunya, si fulan tersebut meriwayatkan 2 hadis, namun dia meriwayatkan 100 hadis. Yang 98 dari mana? Dari dirinya. Padahal dia hanya menerima 2 hadis dari gurunya, namun 98 dia nisbatkan kepada gurunya, padahal tidak mendengar, meskipun dia pernah bertemu dengan gurunya. Faham? Inilah hakikat dari mudallisin. Maka kenapa para ulama tadi mencela orang-orang yang mudallis? Dikarenakan permasalahannya permasalahan niyah. Seperti disebutkan Hamad ibn Zaid, yatashabba bima la yuqta kalabis saubizur. Maka bagaikan orang yang menggunakan pakaian kebohongan, kedustaan. Maka inilah dari permasalahan tadlis al-isnad. Masih ada waktu atau sudah habis? Alas naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta